Ini merekamnya bisa orang berbeda ya? Ada lihat share saya? Ada Bu. Jadi kalau kita lihat kepada buku teks palliative care, ya, itu ada di bab ke-8 itu bercerita tentang isu spesial, ya, isu spesial khususnya bagi perawat pada pasien-pasien yang mengalami penyakit terminal dalam kondisi krisis ataupun menghadapi akhir kehidupan, ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang mungkin akan kita harus pahami bahwa ketika pasien menghadapi akhir kehidupannya atau menghadapi kondisi yang sudah terminal, maka di sini yang harus dipahami adalah bahwa perawat itu akan menghadapi banyak hal terkait dengan masalah etik, gitu ya, terkait dengan bagaimana mengambil keputusan, terkait juga dengan nanti harus memberikan memastikan pasien menerima inform concern-nya. Sini ini kebalik nanti. Ya. Nggak bisa. Nggak ada nanti. Nggak mau nih. Itu ini. Yang mana? Ini. Oh, ada. Oke. Ya, masih lihat ya? Masih Bu. Masih Bu. Ya. Nah, jadi ini nanti bisa dibaca buku teksnya. Saya akan berikan kepada mahasiswa nanti ya. Ini banyak ini apa-apa saja yang harus kita pahami ya. Kemudian keterkaitan kita juga dengan nilai-nilai caring perawat pada perawatan pasien dengan paliatif ya. Nah, kemudian perawat yang merawat pasien dengan kondisi terminal pun pasti akan sering mengalami stres, benar nggak? Jadi nggak hanya pasien dan keluarga yang stres, tapi perawat yang melihat pasien dan keluarga yang berulang-ulang ya, berulang-ulang dalam kondisi terminal, kesulitan pengambilan keputusan ya, ini akan menyebabkan terjadi juga stres baik dari perawat itu sendiri ataupun terhadap keluarga apalagi pasiennya. Ya. Nah, kalau seandainya pasiennya perawatnya dengan kondisi stres, ini akan juga mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Nah, nanti untuk dibaca, jadi aspek apa saja yang kita pelajari itu terkait nanti kondisi kita memandang dari aspek mana. Kalau kita memandang dari aspek etik, ada lagi tentang nilai-nilai etik, benar nggak? Tadi disebutkanlah temannya. Ini saya lihatkan halamannya dan nanti agar bisa Anda baca ya. Nah, ini ethical consideration ya, pertimbangan etik pada perawatan paliatif. Ini ada beberapa item juga etik dan palliative care ya. Nah, nanti silakan jadi tambahan referensi. Oke, saya coba ke PowerPoint ya. Bisa dilihat? Saya? Bisa Bu. Bisa Bu. Nah, ini kalau kita bicara tentang isu ya, isu etik dalam perawatan paliatif ya, kita akan mempelajari beberapa hal ini ya. Pertama, every single patient deserve and has the right for the best care until the end of life. Jadi maksudnya apa ini? Mungkin bisa jadi ada pasien yang tanpa keluarga. Ada nggak orang yang memang tinggal sendiri saja?
Dia nggak ada keluarga lagi nih, hanya tinggal sendiri, kemudian mungkin anak tidak ada, saudara juga tidak bisa dihubungi, terus dia memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk menentukan bagaimana perawatannya di sepanjang akhir kehidupannya. Nah, kemudian perawatan paliatif itu sendiri tujuannya tidak untuk menyembuhkan ya. Kira-kira tujuannya untuk apa? Perawatan pada paliatif? Mengurangi gejala, Bu. Meningkatkan kualitas. Nah, di sini relief suffering. Jadi mengurangi penderitaan ya, suffer. Jadi relief suffering and improve quality of life. Jadi pasiennya bukan dirawat itu kan tujuan untuk sembuh gitu ya. Karena secara medis mungkin kehidupan pasien sudah bisa diprediksi beberapa bulan ke depan gitu. Nah, kalau untuk kualitas hidup misalnya pasien dengan kanker ya, kanker stadium terminal. Stadium terminal udah lanjut gitu ya, stadium lanjut. Kira-kira halo, masih dengar ya? Panas banget di depan laptop. Laptop menggunakan itu. Masih, Bu. Nah, dengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oke ya. Nah, jadi ini tujuan dari perawatan paliatif itu sendiri adalah untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita tidak pernah menyampaikan kepada pasien bahwa kita memberikan perawatan, insya Allah akan memberikan akan tujuan pastinya adalah kesembuhan, tidak, karena kesembuhan pasti dari Allah ya. Kapankah dia meninggal itu tetap rahasia Allah. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mungkin beberapa bulan lagi, walaupun prediksi secara medis sudah bisa diketahui bahwa harapan hidupnya hanya mungkin sampai 6 bulan. Kemudian ada lagi dilema etik ya, dilema etik terkait dengan isu yang potensial yang meningkatkan bagaimana meningkatkan perawatan paliatif. Dan paliatif care profesional ya, para profesional pemberi pelayanan harus memiliki pengertian yang sangat tinggi, pemahaman yang sangat tinggi, kesadaran yang sangat tinggi terkait dengan etik gitu ya. Kemudian kesadaran terkait isu-isu etik dan bagaimana caranya untuk yang terbaik untuk memberikan keputusan atau mengambil keputusan yang kompleks tentunya. Kenapa nggak mau, Dek? Dek, apa yang ditekan nih, Dek? Hamil? Kok cepat banget nih slide-nya. Nah, ya. Ini untuk isu etik yang harus kita ketahui. Jadi tren dan isu di keperawatan paliatif itu yang pertama adalah terkait dengan isu etik, ya, isu etik. Kemudian yang kedua adalah isu terkait dengan peran perawat itu sendiri. Nah, ini ada contoh case tadi, kita lanjut aja dulu. Nah, medical etik itu apa definisinya ya? Itu adalah prinsip moral ya yang mengandung nilai-nilai ya pada praktek secara klinis maupun terkait dengan riset-riset ya. Ini that professional can refer to in the case of any confusion, disagreement or conflict. Jadi para profesional itu akan bisa berhadapan dengan banyak kasus yang akan menimbulkan kebingungan ya. Kemudian ketidaksetujuan. Maksudnya dia nggak setuju dengan itu atau konflik. Misalnya tadi salah satu contoh yang disampaikan oleh Cynthia. Bagaimana kalau seandainya ada keluarga ataupun pasien yang memutuskan misalnya eutanasia, dia ingin mengakhiri kehidupannya, tapi kita melihat dari segi profesional harusnya pasien ini jangan menyerah gitu ya, harusnya mencoba untuk berjuang dulu gitu, bukan mencoba untuk menyerah dengan kondisi penyakitnya saat ini. Sehingga di saat itu mungkin secara kemanusiaan kita menolak putusan pasien, dan secara konflik dalam diri kita sendiri pun kita mengatakan bahwa kita tidak setuju dengan ini. Kadang-kadang ada keluarga yang menolak, kita mencoba memberikan edukasi, mencoba meyakinkan, tapi ternyata malah yang terjadi adalah konflik antara tenaga kesehatan dengan pasien ataupun keluarganya.
Nah, di sini untuk etik sendiri itu bertujuannya untuk apa? Untuk merespek ya, merespek setiap pasien dalam berbagai kondisi pada akhir kehidupannya. Kemudian berikan support pada pasien dan keluarga melalui pengambilan dan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, ini evaluation of medical ethic ini bagaimana sih etik pada kesehatan itu berevolusi ya. Pertama di sini menurut Hippocrates ya, commitment to patient well-being paternalistic. Jadi komitmen dari terhadap pasien itu sendiri adalah yang penting itu adalah bagaimana kesejahteraan itu yang diutamakan. Kemudian ada konsep human right, decision making is the patient autonomy based on the given information and this understanding. Jadi konsep apa namanya hak manusia itu adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan ya, memiliki autonomi. Dia berhak memutuskan, namun tentunya based on given information. Paham maksudnya? Ada yang bisa jelasin? Decision making is the patient autonomy based on the given information and his understanding. Apa tuh maksudnya? Keputusan tetap pada pasien, tetapi kita akan memberikan edukasi yang terbaik kepada keluarganya. Ya, jadi sebenarnya betul sekali bahwa keputusan apapun yang diambil pasien harus kita hargai. Harus kita terima. Itu namanya autonomi. Autonomi itu hak mutlak seseorang untuk memutuskan dia seperti apa. Tetapi keputusan itu, decision making itu harus didahului dengan pemberian informasi dan meyakinkan bahwa pasien itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi secara prinsipnya I will respect the autonomy and dignity of my patient. Jadi kita menghargai, sangat-sangat menghargai dan menjunjung tinggi apapun yang ditentukan dan diputuskan oleh pasien terhadap perawatan tindak lanjut dari dirinya sendiri. Nah, kemudian prinsip dari medical ethics itu sendiri, pertama di sini autonomi. Autonomi itu udah jelas ya, respect for person self-determination and wishes. Jadi kita menghargai hak seseorang untuk mendeterminasi, ya, dia untuk mengakhiri gitu ya, ataupun untuk berharap melanjutkan. Saya pengen mengakhiri hidup dengan eutanasia. Saya pengen melanjutkan kehidupan saya dengan bantuan alat sekalipun tidak masalah ya. Saya walaupun dibantu dengan dengan alat bantu napas gitu ya, mau dengan ventilator kata keluarga dan pasien, saya tetap ingin melanjutkan karena ada harapan bagi saya bahwa Tuhan akan membantu saya misalnya. Nah, artinya di sini kita tetap respect dengan apapun, apakah mau determination atau wishes, atau berharap lebih untuk kelanjutan perawatannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah beneficent and non-maleficent. Jadi beneficent itu do good. Ya, lakukan hal yang baik, do not harm. Jangan menyakiti, jangan merugikan. Benefit versus risk and cost. Jadi lebih banyak keuntungan ketimbang resiko. Lebih banyak hasil manfaat yang ditimbulkan daripada kesia-siaan dari aspek biaya ataupun dari aspek sisi manapun. Nah, kemudian justice. Justice itu apa? Adil. Benar ya? Justice itu decision is made fairly and impartially. Jadi ada unsur-unsur keadilan dalam pengambilan keputusan. Tidak membeda-bedakan pasien dari aspek manapun, maukah suku, agama, ras maupun kepercayaan ya. Nah, kemudian di sini disampaikan nih, your network is causing poor call quality. Masih dengar jelas suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nggak putus-putus ya? Enggak, Bu. Oke. Kemudian fidelity. Apa itu fidelity? Bu. Kenapa? Apa? Faithfulness to position, duties, and obligation. Apa itu fidelity? Fidelity. Kerahasiaan. Kerahasiaan?
Maksudnya menjaga kerahasiaan. Jujur nggak? Jujur, faithfulness, terus apa lagi? Fidelity. Menepati janji. Betul, menepati janji, apa lagi? Ada lagi yang bisa nambahin? Mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya tergantung situasi juga ya. Mengatakan yang sebenarnya. Apalagi? Jadi jujur. Fidelity itu adalah kesetiaan ya. Itu pengertian secara kamus bahasa Inggrisnya. Tetapi secara konteks dalam etik itu adalah kita memegang prinsip-prinsip kejujuran ya. Kemudian prinsip-prinsip kesetiaan menyimpan kerahasiaan pasien. Prinsip-prinsip keterbukaan. Tapi keterbukaan ini konteksnya adalah bahwa kita juga harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu di mana pasien tidak ingin informasi itu dibukakan kepada orang-orang terdekat atau orang lain. Kalau utility apa tuh? Utility, semua tindakan yang kita lakukan harus mengandung hasil-hasil dengan tujuan kebaikan dan memberikan hasil kebaikan yang maksimum. Ya. Oke, ini adalah perawatan pasien di hospice ya. Di rumahnya, ini pasien-pasien, salah satu pasien yang dirawat di rumahnya untuk home care ini dengan kondisi end of life. Nah, ini prinsip-prinsip dari palliative care sendiri ya. Mungkin nanti bisa dibaca. Ini ethical issue yang harus kita pahami juga adalah is more than issue of making difficult choice. Paham maksudnya ini? Sebenarnya isu yang paling berat itu masalah apa sih? Dan ada yang bisa nambahin penjelasan? Halo? Hah, Umi nggak ada lagi sini atau gimana? Iya, Bu. Bisa dengar? Apa tuh maksudnya? Bisa, Bu. Saya kira saya sendirian yang tinggal nih gara-gara sinyal nih. Bukan ya? Apa maksud dari is more than issue of making a difficult choice? Jadi isu yang terbesar itu dalam perawatan paliatif adalah difficult choice. Making a difficult choice. Membuat keputusan yang Pilihan yang sulit. Yang sulit gitu. Nah, problem is in professional practice in which there is conflict about the morally right action to take or in which that is an obligation of healthcare professional are unclear. What should I do? Contohnya, ketika merawat pasien dengan kondisi terminal, ada dokter penanggung jawabnya juga, ya nggak? Tiba-tiba pasiennya mengalami gagal nafas. Kira-kira apa yang mau dilakukan perawat? Boleh nggak perawat memberikan obat? Misalnya terdeteksi nih henti jantung misalnya. Terus sudah dicoba berikan RJP, resusitasi jantungnya. Terus boleh nggak perawat memberikan obat untuk mengembalikan kontraktilitas jantung pasien? Enggak, Bu. Nggak boleh. Itu Bu, balikin lagi ke prinsip persetujuan keluarga dulu, Bu. Ya, kalau seandainya keluarganya menyerahkan lah, pokoknya apa yang terjadi saya bilang tenaga kesehatan gitu. Di tempat itu lagi tidak ada dokter misalnya. Boleh.
Bu. Boleh. Tadi ada Karena yang sebagai tidak ada dokter. Nah, jadi sebenarnya kan ini pun juga harus memberikan kejelasan posisi bagi perawat, benar nggak? Kadang-kadang di rumah sakit itu tidak ada dokter. Terus tiba-tiba ketika perawat, yang penting berkomunikasi nih, ketika perawat mencoba mengkomunikasi kan tidak dijawab. Mungkin dokternya tidak mengangkat telepon juga. Nah, disinilah terjadi konflik ya, konflik antar profesional. Karena secara wewenang itu sudah jelas bahwa yang memberikan pengobatan itu adalah dokter, tetapi secara kondisi yang memang saat itu sangat emergensi dan mengancam nyawa pasien, itu bisa menjadi tugas perawat pada saat itu karena dia sendiri yang berada di situ. Tetapi masalahnya ini sudah menjadi tanggung jawab apa tidak, sudah dijadikan sebagai petunjuk SOP di rumah sakit tersebut atau di tempat tersebut, ini tergantung lagi ada kebijakan atau tidak, sehingga peran dari perawat itu sendiri menjadi lebih jelas batasannya dengan tenaga kesehatan lain, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ya, kemudian ini menjadi dilema ya, ethical issue arise when there's dilemma or disagreement among healthcare professional, patient and family. Nah, jadi artinya di sini semakin ada konflik, semakin ada benturan-benturan, perbedaan nilai-nilai dan persepsi antar tenaga kesehatan, maka ini akan semakin meningkatkan isu-isu dan dilema etik antara profesional, pasien dan keluarganya. Ya, disagreement, ya ketidaksetujuan, ketidaksepakatan sering menjadi concern ya, satu fokus yang sangat sensitif dan personal isu seperti yang saya sampaikan tadi, seperti keyakinan seseorang, kemudian nilai-nilai yang dianut oleh seorang pasien, ketertarikan pasien terhadap sesuatu hal, di komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, ini dilema in decision making in palliative care ya. Is the diagnostic procedure appropriate? Is the treatment benefit or harmful? Contoh, pasien dengan usia 75 tahun. Dia mengalami kanker otak. Kira-kira pasiennya dilakukan operasi pembedahan tengkorak apa enggak? Pengangkatan kankernya. Ada yang bisa menganalisa skenario yang saya sebutkan tadi? Hello. No respond. Ada dengar apa kasus yang saya sebutkan tadi? Ada, Bu. Ada. Terus kenapa no respon? Ada yang bisa nambahin? Udah berapa lama nih kita kuliah? 57 menit ya. Ada yang bisa bantu? Ainal mana Ainal? Ainal ada? Ainal bisa, Ainal bisa jelasin maksudnya? Tadi dari kasus yang saya sebutkan? Bisa Ainal? Jelas nggak kasus yang saya sebutkan tadi? Ainal, are you there? Iya, Bu. Are you still there? Masih di sana nggak? Jelas, Bu. Kenapa? Sinyalnya nggak bagus, Bu. Oh, jadi maksud saya, Ainal bisa dengar suara ibu nggak?
kayaknya emang ada gangguan sinyal ya. No respon. Beauty? Beauty ada? Beauty Risa Ananda? Tolong dilihat lagi ya. Ini 51 orang ya, kayaknya ada 1 orang ya hilang timbul emang nih. Ada yang keluar-keluar masuk karena sinyal ya. Ya Bu, jaringan Bu. Ya itulah. Ya itulah karena jaringan tidak berpihak ya. Kelelahan bertambah karena jaringan. Ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu. Saya jawab sendiri aja ya. Jadi kalau ada pasien yang umur 75 tahun dengan kondisi terdiagnosis dengan SOL ya, tumor otak, tapi kondisinya sudah ada mengalami penurunan tingkat kesadaran. Kemudian pasien juga sudah mengalami gangguan fungsi neurologis ya, sudah ada kelemahan. Kira-kira kalau kita membuat sebuah keputusan nih sebagai tenaga kesehatan, tentu dokternya apa yang harus diperhatikan? Tentu yang diperhatikan itu adalah tindakan itu bermanfaatkah lebih banyak ataukah mengancam gitu kan? Yeah. Harus dipertimbangkan benefit and risk-nya. Kalau dengan usia 74 tahun, jika dilakukan pengangkatan tumor otak, kira-kira banyak keuntungankah? Kemungkinan peluang perbaikannya lebih besar ataukah malah resiko yang mengancam nyawanya yang lebih besar? Nah, resikonya besar Bu. Ya, karena dari segi pertama dari segi usia ya. Kemudian dari segi kondisi yang sudah mengalami penurunan kesadaran. Yang ketiga, gangguan fungsi neurologi. Sudah ada gangguan fungsi neurologi. Jadi sebenarnya dalam kondisi ini tentu akan terjadi dilema gitu ya, dilema ataupun kalau menurut kita, menurut keluarga mungkin keluarganya dia mampu membiayai perawatan orang tuanya. Dia akan bersikeras. Kami mau tetap dioperasi segera misalnya. Kami mampu bayar berapapun. Tapi dari aspek lain mungkin kita bukan tidak mau melakukan, kita juga harus menyampaikan kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang kita lakukan. Ya, bisa jadi aja kondisi yang kita sampaikan itu membuat keluarga tidak setuju juga kan. Pokoknya kami mau tenaga kesehatan harus berjuang dulu katanya. Kami tetap menginginkan orang tuanya dioperasi gitu. Nah, ini artinya di sini akan terjadilah perbedaan dan dilema-dilema yang mungkin keputusan semuanya itu adalah tetap pada pasien dan keluarga, benar nggak? Tapi dari aspek medis kita melihat ini lebih banyak ke arah harmful atau ancaman, ya, risiko lebih besar dibandingkan keuntungan manfaat. Iya, keuntungannya. Nah, kemudian di sini isu-isu etik lainnya lagi adalah disclosure atau truth telling. Apa disclosure? Merahasiakan informasi itu kah? Ataukah truth telling? Contohnya nih, pasien diketahui kondisinya sudah sangat penurunan kesadaran, penurunan semua kondisi fisik dan secara fungsi semua sudah menurun, tapi pasien baru diketahui menderita penyakit HIV. Tapi pada saat pasien itu masih sadar, dia meminta informasinya disclose seluruh anggota keluarganya. Ya. Tapi keluarga terus mendesak perawat, mendesak dokter. Ini sebenarnya keluarga saya sakit apa gitu. Kenapa kok tidak ada perbaikan gitu ya? Kenapa tidak ada menunjukkan kemajuan kondisi? Padahal semua sudah dilakukan, obat-obat sudah masuk, ya, jenis semua pengobatan sudah dilakukan. Kenapa demamnya tidak turun berhari-hari, malah berminggu-minggu? Padahal sudah dikasih parastamol, sudah dikasih penurun panas
secara intravena. Nah, kira-kira pilihannya apa nih? Disclosure atau truth telling? Truth telling ini gimana tuh? Hah? Ya? Silakan, Bu. Diapain? Silakan, Bu. Berarti kita tetap disclosure ya. Kalau pasiennya dewasa kan, dia sudah memutuskan bahwa mohon informasi ini di close. Termasuk suami atau istrinya pun tidak bisa tahu. Benar nggak? Iya, Bu. Karena apa? Karena itu sudah menjadi keputusan pasien. Kita kaitkan tadi dengan masalah autonomi. Autonomi. Paham ya? Nah, kemudian advance care planning. Kalau seandainya tadi pasien sedang mengalami penurunan kesadaran, kondisi menggunakan oksigenasi. Kalau oksigenasinya dilepas, dia mengalami penurunan. Akhirnya apa? Diputuskan pasien mau dirawat di ruangan ICU sebenarnya. Akhirnya apa? Tapi pasien berpesan, kalau kondisi saya memburuk, semua peralatan dicabut katanya. Tapi keluarga meminta lanjutkan untuk perawatan lebih lanjut yang lebih tinggi lagi. Jadi isu etik lagi nggak? Iya, Bu. Nah, yang paling pusing siapa tuh? Tenaga perawat. Yang pusing itu adalah tenaga kesehatan gitu. Karena berdiri di antara keputusan pasien dan keluarga. Kemudian request for unproven or futile intervention. Jadi ini permintaan khusus ya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien ya terkait request dari pasien sendiri ataupun keluarganya. Apa itu futile intervention? Ada yang tahu? Nah, ini permintaan apa namanya? Tindakan yang sia-sia aja ya. Maksudnya mungkin ini kalau dilakukan tetap tidak memberikan hasil sebenarnya, tetapi keluarga masih pengen tetap dilanjutkan seperti yang tadi. Seperti yang tadi yang saya sampaikan, sebenarnya pasien itu ketika dilakukan pemberian oksigenasi, dia masih kayaknya saturasinya normal. Tapi ketika oksigenasinya dicabut, mulai turun, sampai saturasinya itu benar-benar 15% gitu. Berarti sebenarnya kalau kita lihat secara kondisi, sebenarnya intervensi yang dilakukan itu tidak memberikan keberhasilan. Malah menunjukkan di situ kesia-siaan atau belum terbukti ada tindakannya yang memberikan hasil yang terbaik. Kemudian limitation of treatment, withdrawal ya, ada yang mungkin menolak ya, menarik kembali, saya nggak mau. Withholding of treatment, maksudnya menunda pemberian treatment. Ini kemudian pemberian hidrasi dan nutrition. Ya. Nah, di sini ada lagi option of last resort-nya request to hasten death untuk mengapa nih? Untuk melakukan untuk percepat kematian seperti eutanasia, let me die, biarkan saya meninggal, letting die ya, biarlah saya mengakhiri kehidupan saya gitu. Ini kayak gini akan susah juga ya. Nah, ini pasien di rumah ini ya, di home care-nya, pasien ketergantungan oksigen. Ini sepertinya pasien kemungkinan kanker ya. Dengan kondisi apa nih, kita bisa lihat dia kanker? Apa ciri-cirinya nih? Ada bisa menilai nggak nih pasiennya apa nih? Kondisi kakeksia ya. Kondisi kaheksia itu bukan berarti kondisi pada kakek-kakek, bukan ya? Apa itu kaheksia? Badan kurus, kerontang, kering gitu ya. Seperti
orang yang memang sangat malnutrisi. Nah, ini dia masalah komunikasi ini termasuk juga isu etik dalam perawatan paliatif. Family preserve for counseling the truth. Part of the duty vs different level important of autonomy among cultures. Jadi keluarga memberikan penekanan pada tenaga kesehatan ya, tekanan untuk bisa mengatakan kebenaran gitu. Nah, di sini bingungnya adalah bagian dari tugas kita ataukah kita memang harus menghargai autonomi gitu. Kemudian mispersepsi ya, kesalahan persepsi tentang penundaan ya, withholding ya, menunda informasi. Kemudian what is hope in palliative care? Apa yang masih bisa diharapkan dari perawatan paliatif? Percuma saya melakukan perawatan paliatif, kenapa harus saya terima? Toh kondisi saya tidak membaik, misalnya seperti itu. Kemudian primary precision, do not tell the prognosis or tend to bias optimistically. Jadi dokter yang merawat langsung pasien kadang-kadang juga tidak mau menyampaikan prognosis yang sebenarnya, atau seolah-olah menjanjikan ini pasti sembuh gitu. Tapi pasien dan keluarga menangkap itu seperti tersirat bahwa dia akan insya Allah pasti sembuh, sehingga terjadi bias optimistik dalam hal ini karena melihat sikap dari dokter itu sendiri terhadap pasien. Nah, mungkin kalau untuk prognosis sendiri itu memang harus kita sampaikan kepada pasien. Bagaimana kita menyampaikan berita buruk pada pasien ya. Kemudian when and how to tell about impending death. Nah, bagaimana caranya? Kapan kita bisa menyampaikan hal yang sebenarnya terkait dengan kematian? How to process palliative care? What if the patient wishes could not be cared out due to the practical obstacle? Nah, kira-kira pasien bisa nggak menggantungkan harapannya gitu ya terhadap praktek-praktek yang memiliki banyak hambatan selama praktek di palliative care diberikan. Nah, ini pasien dirawat di rumah ya ataupun di rumah sakit, tentunya dia ingin meninggalnya ataupun menjelang ajalnya seperti ini. Ini sudah menggunakan tracheostomi ya, dengan collar neck, sudah menggunakan oksigen, terpasang intravena. Namun yang membuat pasien bahagia adalah pasien masih bisa memeluk anaknya. Ini merupakan hal yang mungkin memang satu aspek yang masih membuat pasien memiliki kebahagiaan di akhir kehidupannya. Nah, ini disclosure tadi yang truth telling ya, telling the truth, I am to respect patient autonomy. Jadi kalau kita mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada pasien ataupun kebenaran data, itu adalah bertujuan untuk menghargai hak otonomi pasien, bahwa dia berhak untuk mengetahui itu dan dia berhak memutuskan. Right to know and not to know. Jadi itu adalah hak untuk tahu dan tidak tahu gitu. Jadi kalau seandainya pasien minta disclosure aja, I don't want nobody knows gitu kan, saya tidak mau seorang pun tahu, maka kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh pasien, bahwa ada orang yang berhak untuk to know dan ada yang not to know ya. No predictor or on the patient need of information, age, gender, educational background. Jadi sebenarnya tidak ada prediktor yang menentukan kebutuhan pasien itu berdasarkan masalah pendidikannya, backgroundnya ya. Tapi sebagian besar, most patient want to know the truth. Benar nggak? Sesakit apapun pasti pasien lebih memilih untuk tahu kebenaran. Benar nggak? Benar. Ya, Bu. Anda lebih suka dibohongi atau lebih suka dikasih kebenaran? Dikasih kebenaran. Ya, jadi untuk mendapatkan cerita itu, informasi itu mau disampaikan atau tidak pun itu harus persetujuan pasien. Apakah memang dia ingin tahu gitu? Kalau setelah dia ingin tahu, siapa yang dia kehendaki dan dia izinkan untuk tahu juga? Nah, kemudian adequate information, acceptance decision making, adaptation and adjustment. Yeah. Mengambil informasi yang memadai, menerimanya, serta membuat
kebenarannya sehingga dia dapat mengadaptasikan keluhannya gitu, Bu. Ya, betul ya. Jadi kalau di sini informasi yang kita sampaikan itu pun harus adekuat. Memadai. Jangan nanti perawat bilang tersampaikan tanpa sengaja. Bu, sepertinya kalau saya dengar kemarin dokter bilang kehidupan ibu hanya sampai 2 bulan lagi. Aduh, itu kira-kira gimana tuh ya? Itu pasien langsung meninggal hari itu ya. Benar nggak? Dibilang kayak gitu kan, jadi lucu gitu. Jadi harusnya kita kan menceritakan ini tidak tertawa, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat menyalahi etik gitu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki informasi adekuat untuk menyampaikan prognosis ya, untuk menyampaikan angka harapan hidup itu adalah dokter. Kecuali dokter mendelegasikan kepada perawat. Dan dikasih tahu dokter tapi pasiennya tidak terima gitu kan. Pasiennya menyalahkan, ini pasti saya tidak diberikan obat yang tepat selama ini. Ini pasti selama ini saya tidak diberikan penanganan yang adekuat dan terbaik. Makanya saya tidak ada kemajuan. Makanya saya hanya memiliki harapan hidup hanya tinggal 3 bulan lagi. Dia komplain gitu ya. Nah, mungkin di sini dokter bilang, bisa nggak Anda perawat mendekati pasien dan memberikan pengertian, karena saya melihat Anda jauh lebih dekat dengan pasien dibandingkan saya yang punya interaksi hanya beberapa jam setiap minggunya. Nah, maka itu menjadi tugas perawat untuk mendekati pasien dan memberikan pengertian. Karena setiap orang yang tahu berita buruk pasti tidak langsung menerima, benar nggak? Dia pasti akan rejection dulu ya, anger, ya nggak, denial dulu ya. Denial dulu, menolak dia kan. Setelah itu dia akan marah ya nggak? Kenapa harus saya? Kenapa tidak orang lain gitu? Kenapa anak saya yang sakit? Kenapa tidak saya? Kenapa Tuhan memberikan kepada saya sementara selama ini saya orang baik? Saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin bersedekah, saya sudah melakukan hal baik apapun yang menurut agama saya adalah hal-hal yang mampu membuat saya semakin dekat dengan Sang Pencipta. Tapi kenapa saya yang dicoba dengan ini gitu? Nah, ini pada fase denial dan anger ini pasti kita butuh pendekatan lagi kan supaya pasien mau beradaptasi dengan keputusan yang sudah disampaikan. Nah, kemudian step by step individual approach. Nah, kan ini yang saya sampaikan tadi. Kita harus step by step mendekati pasien dalam breaking the memecahkan kabar buruk. Nah, dalam mengabari, dalam menginformasikan bad news, breaking the bad news. Holding the information potentially increase anxiety and fear. Jadi tahan dulu informasinya, jangan langsung sampaikan. Holding itu menahan ya, menggantung. Kalau seandainya ada manifestasi, ini pasien ini kemarin aja dia tahu diagnosis, dia udah panik, dia udah pingsan gitu. Sekarang kita mau nyampaikan dia hanya bisa hidup 2 bulan lagi. Wah, ini gawat ya nggak? Kita udah bisa memprediksi kepanikan dan kecemasannya juga akan tingkat tinggi. Maka kita holding the information. Kita tahan dulu informasinya sampai pasien benar-benar siap untuk menerima itu. Ya, kira-kira apa yang kita lakukan ini dengan kondisi seperti tadi? Dengan kondisi pasien yang tidak siap dengan informasi. Nah, apa yang kita lakukan? What to do? Ya, yang pertama kita meminta what they need to know. Ya. Kira-kira apa yang mereka butuhkan? Ya. Meminta pasien untuk bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhannya dan bagaimana sebanyak-banyaknya untuk mengetahui kebutuhan pasien itu dalam melakukan penyembuhannya, Bu. Nah, jadi akhirnya kalau yang ini, what to do ini adalah terkait dengan informasi tadi, disclosure and truth telling. Kita bad news. Yang perlu kita pastikan adalah kita tanya ke pasien, mau tahu nggak tentang bad news? Terus, sejauh mana ingin tahu bad news ini? Kadang-kadang ada orang bilang, mohon maaf saya tidak mau tahu tentang bad news. Saya hanya pengen tahu good news. Kan misalnya ada nih, kita ketemu teman ya, atau hey, I have a news.
Terus pasti dia nanya, good news or bad news, ya nggak? Good news or bad news. Terus dia bilang, kedua-duanya. Kemudian dia bilang, oh, I don't care about the bad news. I want to know about the good news. Berarti, kalau kita simpulkan seperti itu, pasien hanya ingin tahu tentang Berita baiknya saja. Berita baiknya saja, dan I don't care. I don't care about the bad news. I hate the bad news. Karena dia tahu dia orangnya tidak, copingnya tidak positif gitu. Dia orangnya tidak sanggup menerima sesuatu hal yang buruk. Maka dia I don't care, dia tidak peduli dengan bad news. Saya hanya ingin mendengar hal-hal baik dalam hidup saya, ya sudah, berarti dia yang memutuskan. So, kita juga tidak terlalu menyampaikan ya. Paling yang kita sampaikan kira-kira pelayanan apa, perawatan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala yang ada atau mengurangi penderitaannya. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kemudian respect the family. Respect the family by providing family meeting, the benefit of telling the truth, how to disclose the truth, ya. Kita respect keluarga dengan mempersiapkan, menyediakan pertemuan dari keluarga itu sendiri. Misalnya kalau dia anak remaja, mungkin kita panggil dulu orang tuanya. Mohon maaf, anak bapak dan ibu ini terdiagnosis dengan HIV. Tapi anak ibu dengan usia remaja ini belum kami sampaikan bahwa dia mengalami atau menderita itu. Nah, mempersiapkan orang tua itu pun untuk menerima itu juga harus dipersiapkan. Kita nggak mungkin nanya anak kan yang umurnya 15 tahun, kamu harus saya kasih, kamu harus ngasih pendapat, saya boleh ngasih tahu orang tua apa tidak. Tapi kalau seandainya pasien secara hukum sudah memiliki hak untuk memutuskan, maka siapa dulu yang kita tanya? Pasiennya, Bu. Tetap harus pasiennya. Iya. Terus anak bilang, saya tidak akan mau menyampaikan ini pada orang tua saya. Kalau orang tua saya tahu saya akan dibunuh misal gitu ya, pasti marah besar gitu kan. Kita sebagai perawat atau dokter dari posisi tenaga kesehatan apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama tentunya kita harus mengedukasi pasien terlebih dahulu. Kalau ini di close, ya ditutup-tutupi, bagaimana kamu nanti menjalani pelayanan? Karena setelah ini akan ada pengobatan seumur hidup yang harus kamu lalui. Akan ada pemeriksaan setiap bulan. Akan ada kontrol rutin setiap bulan. Apakah kamu bisa menghadapi ini sendiri? Nah, ini kita harus sampaikan ya. Orang kan sudah azan sholat dulu. Kalau bisa, perawat dan dokter menjadi mediator bagi pasien dan keluarga. Kalau pasien remaja, itu sebaiknya jangan sampai orang tuanya tidak tahu, nggak mungkin. Kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa ini harus diketahui oleh orang tuanya, karena banyak hal yang akan terhambat ketika orang tuanya tidak tahu sama sekali. Atau ketika kondisinya memburuk, siapa yang harus bisa menjalankan prosedur pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini tetap kita, tadi kan disampaikan di slide sebelumnya, bahwa decision making based on given information. Jadi harus berdasarkan keputusan yang itu harus berdasarkan informasi yang sudah kita berikan terlebih dahulu pada saat informed consent. Bagaimana caranya agar dia akhirnya menerima keluarganya untuk bisa tahu. Karena nggak mungkin ya anak yang sakit seperti itu, tapi orang tua tidak tahu, itu sungguh sangat menyakitkan. Dan mungkin kita pun akan bisa dituntut oleh keluarganya ketika kita tidak berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antar
keluarganya, family meeting. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? No? No question? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nggak ada. Masih bisa dengar jelas kan suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, nggak putus-putus ya? Enggak, Bu. Kalau saya dengar suara kalian putus-putus. Itulah ya nasib orang yang mengalami gangguan IndiHome ya. Saya dijanjikan akan diganti modem ini sama orang Telkom, tapi sampai sekarang belum datang juga. Padahal Ibu udah bayar 400.000 per bulan loh. Ya udah ya. Oke, ini bagaimana caranya share decision making ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasien sudah memutuskan. Bagaimana cara kita men-share ke keluarga keputusan pasien tadi? Ya, itu dengan pertama, active dialogue and discussion between the clinician and patient who have different but equally valuable perspective with specific role of each. Nah, itu suara apa itu ya? Bukan. Hah? Udah hilang. Nah, ini provide information. Kita siapkan dulu informasinya yang harus kita sampaikan. Kemudian gain understanding the patient values and goal. Kita pastikan lagi kita mendapatkan informasi tentang pengertian pasien terhadap nilai-nilai dan tujuan. Kemudian make recommendation based on medical expertise, experience, patients, values, and goal. Kemudian kita leaving patient to make decision on their own to respect autonomy is not recommended. Jadi leaving patient to make decision on their own to respect autonomy is not recommended. Jadi artinya ketika pada saat pasien mengambil keputusan, itu sebaiknya kita jangan meninggalkan pasien untuk ya udahlah, ibaratnya kata Minang tuh ya padianse lah gitu. Terserahlah gitu. Terserahlah, kan itu urusan dia. Itu hak dia. Ya udah, kita nggak peduli gitu kan. Nah, itu juga tidak direkomendasikan. Karena meninggalkan pasien sendiri untuk memutuskan hanya untuk sekedar menghargai respect otonominya tadi itu juga tidak benar. Artinya kita harus tetap menyiapkan provide information yang adekuat. Mudah-mudahan dengan kita memberikan informasi yang bagus ya, dan membuat dia paham terkait nilai-nilai dan tujuan dari tindakan yang akan diberikan, itu akan membuat pasien pada akhirnya mau untuk memutuskan yang terbaik untuknya. Nah, ini pasien yang dirawat di rumah ya. Surrogate and decision maker in the event of incapacity ya, ini adalah mungkin memutuskan itu, pengambil keputusan itu tidak kapasitas dia gitu untuk memutuskan. Contohnya apa tuh? Ada yang tahu? Surrogate itu apa? Surrogate decision maker ini adalah pengambil keputusan pengganti. Contohnya apa? Contohnya pada pasien anak-anak, ya enggak? Dia tidak mampu memutuskan. Pada pasien yang mengalami gangguan, ya enggak? Surrogate decision maker ini dibutuhkan, yaitu orang-orang yang mengambil keputusan sebagai pengganti. Kenapa? In the event of incapacity. Dia tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan. Surrogate decision maker is to protect autonomy, existing in the value, goal, and preference of the patient. Jadi, ini merupakan tujuannya tetap untuk dilakukan adalah untuk melindungi hak-hak pasien dan tetap menghargai etik ya, otonomi ya, kemudian bagaimana kita menghormati nilai-nilai dan tujuan serta pilihan dari pasien itu sendiri.
Nah, ini advanced care planning. Advanced care planning adalah layanan tingkat lanjut yang akan diberikan kepada pasien. Misalnya pasien dirawat di ruang rawat biasa ya, tapi kondisinya memburuk. Kemudian pasien akan dilakukan perawatan ke ruang yang lebih intensif, contohnya mau pindah ke ICU ya. In a process by which patient together with their and healthcare provider consider their values and goals and articulate reference for the future care. Jadi artinya di sini pasien ataupun provider ya, tenaga kesehatan sendiri itu menilai bahwa advanced care planning ya, perawatan lanjutan ini akan memberikan perbaikan di kondisi yang masa datang ya. Nah, ini pasien di rumah sakit ya, tetap dengan pendampingan oleh keluarga. Ini tujuan dari advanced care planning, to create opportunity to explore their own values, belief and attitude regarding quality of life and medical intervention, particularly at the end of life. Ya, jadi ini memberikan kesempatan sebenarnya untuk pasien bisa menggali lebih luas lagi kira-kira intervensi yang diberikan kepada dia itu bisa memberikan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian to clarify their values and consider this affect their feeling about care at the end of life, to learn what they can expect as they face the end of life. Ya, jadi kira-kira apa yang ekspektasinya seperti apa ya, expect as they face, yang akan dihadapi itu seperti apa ke depannya. Nah, kemudian to gain sense of control over their medical care, their future, and gain the sense of control that will die in manner that is consistent to their preference. Kemudian di sini yang harus kita pahami lagi tujuannya adalah to believe that the family and the healthcare professional will make decision according to their values and goal. Jadi semua keputusan diambil itu adalah harus berdasarkan atau tergantung kepada nilai-nilai yang dimiliki oleh pasien, keluarga, ataupun tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, ini tujuan untuk advanced care planning. Pasien may wish. Apa itu pasien may wish? Pasien boleh meminta, make a wish. Make a wish ya, istilahnya kalau orang dari luar itu kan pada saat dia ulang tahun dia kan bilang nih ya, make a wish. Kita juga bisa memberikan choice itu terhadap pasien. Kira-kira harapannya apa nih dengan ada tindakan lanjutan untuk perawatannya? To relieve my family's burden in decision making, to protect loved one from having to watch a drawn out dying process, to prepare his own death, to reflect deeply about his life, meaning and purpose of life, to contemplate the relationship with loved one, the unfinished business, future disability, and dependence. Jadi artinya apa? Pasien itu berharapnya seperti apa? Dia mengharapkan agar keluarganya tidak terlalu terbebani dalam mengambil keputusan. To relieve family burdens. Jadi ingin mengurangi beban keluarganya dalam mengambil keputusan. Untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai, to protect loved one from having to watch a drawn out dying process. Dia tidak ingin nih orang-orang yang dicintainya merasa sangat bersedih, berduka karena melihat bagaimana proses kematiannya. Pasien itu sendiri ingin persiapkan kematian, saya ingin mempersiapkan kematian saya gitu. Nah, dan ingin menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintainya terkait apa? Ketidakmampuan dia dan ketergantungan dia dalam hal apapun. Ya, ini benefitnya. Advanced care planning is groundwork and making a specific plan to reserve patient that their wishes will be respect. Ya, tadi yang wish-wishnya ini, yang harapan-harapannya ini dapat kita hargai. To reduce the potential conflict among families. Kita akan membantu mengurangi konflik pada keluarga antara family and patient, and health professional. To decrease anxiety, depression, and stress. Ya, ini dilema-dilema yang ada di advanced care planning yang dialami oleh tenaga kesehatan, time constraint, lack of skill,
fear of giving impression of giving up or immediate. Nah, kita takut nanti jangan-jangan pasiennya menyerah, jangan-jangan pasiennya minta, ya udah deh saya mau meninggal dengan tenang aja, saya mau berakhir deh gitu kehidupan ini. Nah, fakta yang ada apa? Pasien want to discuss advanced care planning, ya. Advanced care planning should be over, not be to be forced. Jadi harusnya pelayanan keberatan lebih lanjut itu jangan dipaksain gitu, jangan diinikan, tapi harus menyimpulkan pilihan, ya. Over itu ditawarkan, mau nggak dirawatnya di ruang ini, mau nggak dirawatnya di hospice, mau nggak pelayanan rawatnya seperti ini, tindakan lanjutnya seperti ini. Ini lebih cenderung kepada offering, not forcing, not paksa. Dokumen must be good and accessible when needed. Jadi semua dokumen-dokumen terkait advanced care planning atau pelayanan tindakan lebih lanjutnya, tingkat advance itu memang bisa nah ini request for unproven or ineffective treatment fact, faktanya. Kemudian dealing with unrealistic hope. Apa nih dealing ini? Deal. Setuju ya, setuju. Harapan yang realistik. Saya berharap saya punya obat yang lebih efektif untuk saya tawarkan kepada Bapak. Hope for the best, but prepare for the worst. Ya. Jadi kita harus menerima juga bahwa kadang-kadang kita sendiri memberikan harapan-harapan yang tidak realistik. Health professional have no audacity to take unrealistic hope. If the unrealistic hope interfere is appropriate plan and behavior, ini bisa kita berikan sebagai suatu kondisi yang harus kita berikan empati. Atau mungkin kita tidak mematahkan harapan yang unrealistic dari pasien. Limitation of treatment, tidak diapa-apain. Maksudnya nih, keterbatasan dari treatment itu sendiri ya. It is not easy to accept the limitation of treatment, hydration and nutrition, antibiotic ya. Can the fever cough be relieved with the antipyretic and antitussive gitu ya. Jadi istilahnya apa, treatment itu hanya sekedar bersifat simptomatik. Paham nggak maksudnya? Jadi yang diberikan itu sesuai dengan apa yang terlihat. Kalau pasien demam, kasih obat demam. Kalau pasien batuk, kasih obat anti batuk yang antitussive. Kalau pasiennya ada gejala infeksi, berikan antibiotik. Ya sebenarnya ya begitulah ya, treatmentnya hanya treatment yang sifatnya hanya maintenance gitu, hanya memberikan tindakan untuk support saja, tapi sebenarnya kadang-kadang tidak memberikan efek apa-apa. Withholding and withdrawing. Ini pengertian tadi ya. Tadi ada yang withholding and withdrawing. Ada yang menggantung treatment. Ya, ada yang menarik tindakan. Tujuannya mungkin untuk mengakhiri kehidupan. Misalnya gini. Kalau dibuka alat bantu napas ini, ya oksigennya pasien semakin lama semakin menurun kondisinya. Nah, tapi ini bagaimana memutuskan, tentu ini juga akan menjadi dilema etik dan suatu kondisi konflik pada pasien, keluarga, dan pasien sendiri. Palliative care, ekspektasinya apa? The patient will die due to the natural progression underlying disease. Ekspektasi sebenarnya dari palliative care itu adalah pasien itu meninggal dengan progression, dengan secara alami yang merupakan apa? Merupakan progres dari kondisi penyakitnya. Euthanasia or decision assist death to prevent or alleviate suffering. Jadi euthanasia itu sebenarnya itu tetap masih menjadi dilema di setiap negara. Kalau di Indonesia sendiri itu sudah dibolehkan apa belum? Yang bisa memberikan pendapat? Kalau di Indonesia belum, Bu. Di Indonesia belum. Ini masih menjadi dilema etik kan? Benar nggak? Iya, Bu. Masih menjadi dilema etik. Jadi eutanasia itu adalah kematian
yang dibantu dengan tindakan medis. Tujuannya untuk hasten death, mempercepat kematian atau mencegah serta meringankan penderitaan. Jadi ini yang disebut dengan istilah suntik mati. Ya, suntik mati sehingga pasien tidak merasakan penderitaan lebih panjang. Tapi ini kan tidak semua orang bisa menerima ini, benar nggak? Karena setiap saat selalu harus ada wish, ya, selalu ada hope, harus selalu ada harapan bahwa apapun kondisi yang terjadi, kita sebagai umat muslim misalnya, kita tidak boleh menyerah, kita harus berjuang, kita harus berjuang maksimal dulu untuk masalah kehidupan, ya, untuk masalah Tuhan mau memberikan kesempatan untuk memperpanjang usia pasien itu adalah rahasia. Tidak ada satupun orang yang tahu. Maka eutanasia menjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan aspek spiritual pasien. Paham maksudnya ya? Paham, Bu. Bu. Futility apa tadi? Kesia-siaan ya. Futility, futility itu kesia-siaan. Apa saja yang menyebabkan terjadinya kesia-siaan pada pasien atau kegagalan, ya, kegagalan, kesia-siaan, not to save life, not to prolong life, not to relieve symptom or suffering, not to improve quality of life. Ini adalah sesuatu hal yang sangat sia-sia. There is no obligation to perform futile treatment. Jadi, sayang, jangan bertengkar nih. Ini emang gangguan sinyal nih, Bang. Nah, kira-kira gimana dengan pengobatan yang sia-sia? Nih, there is no obligation. There is no obligation to perform futile treatment. Tidak ada apa? Tidak ada kewajiban obligation. Tidak ada kewajiban untuk melakukan pengobatan yang sia-sia kecuali permintaan pasien. Not to save life, not to prolong life. Nih, tidak menyelamatkan kehidupan, tidak memperpanjang hidup, tidak mengurangi gejala, tidak meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah indikator untuk tindakan yang sia-sia. Semua tindakan yang dilakukan itu tidak menyelamatkan kehidupan, tidak memperpanjang hidup, tidak mengurangi gejala atau penderitaan, dan juga tidak meningkatkan kualitas hidup. Itu adalah futile treatment, ya. Apa? Tindakan yang sia-sia atau tindakan yang gagal. Nah, apa pertimbangannya, consideration-nya? The purpose of management, ya, bagaimana tujuan dari manajemen tindakan yang kita lakukan? Apakah beneficial or harmful? Apakah memberikan manfaat ataukah ancaman? Ya, seek a second opinion. Apakah tindakan yang kita lakukan itu untuk mencari pendapat physician atau dokter lain terkait dengan kondisi pasien? Mungkin nggak percaya nih dengan dokter yang pertama, kayak nggak puas nih, saya mau mencoba ke dokter lain gitu, yang second opinion. Consult with the ethical committee. Nah, pertimbangannya adalah harus dikonsulkan juga dengan komisi etik. Kira-kira intervensi yang dilakukan itu ada tujuannya nggak gitu? Intervensi yang diberikan kepada pasien itu menyelamatkan hidup nggak? Memperpanjang harapan hidupnya nggak? Mengurangi gejala atau penderitaannya nggak? Dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup nggak? Kalau ini tidak dipenuhi oleh setiap intervensi, ketika aspek-aspek ini tidak dipenuhi oleh sebuah intervensi yang kita berikan ke pasien, maka itu namanya futile treatment, tindakan yang sia-sia. Maka tindakan itu sebaiknya harus dihentikan atau tidak diberikan kepada pasien. Jadi setiap tindakan yang diberikan pasien harus memenuhi indikator save life, prolong life, relieve symptom and suffering, and improve quality of life.
Nah, ini CPR. CPR ini is primary for people with cardiorespiratory problem. Ini yang saya sampaikan tadi, pasien usia 74 tahun, tiba-tiba henti napas henti jantung, 74 tahun henti napas henti jantung, sudah penurunan kesadaran koma selama 2 minggu. Ya, in the present serious illness, the outcome of CPR is universally poor. Jadi secara umum ya pada penyakit yang serius, tindakan bantuan kardiopulmonari resusitasi ini tidak memberikan perbaikan, malah secara umum sangat memberikan dampak yang jelek gitu. Nah, CPR should be discussed with the patient and family before or at the time of entry to palliative care service. Discuss the benefit versus the risk. Jadi kita harus diskusi dulu nih. Nggak bisa nanti pasien yang saya ceritakan tadi usia 75 tahun dengan kanker otak, sudah mengalami koma 2 minggu, tiba-tiba dia henti napas henti jantung, apakah langsung kita resusitasi? Langsung diresusitasi nggak? Tidak. Harusnya apa? Pertimbangannya apa nih? Risikonya apa? Berdampak lebih ke keuntungan atau risiko bagi pasien? Ya, apa keuntungan bagi pasien? Lebih banyak keuntungan apa risiko sih? Risiko. Gimana? Risiko lebih banyak risiko. Kebayang nggak sih risiko yang pertama yang dialami oleh pasien 75 tahun kita resusitasi? Apa risiko pertama yang terjadi? Apa risiko pertama yang terjadi? Yang paling ditakutkan adalah yang paling menjadi faktor risiko utama yang mungkin segera terjadi adalah fraktur iga. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, udah bercerai-berai nih iganya ya, melayang-layang iganya. Iga melayangin cuma berapa buah kan? Matikan dulu gamenya. Masih bisa dengar? Aduh. Tadi keputus ya? Iya, Bu. Terus Ya itulah. Tadi tuh saya sempat menghilang ya dari MS Team-nya. Ini nggak tahu nih kenapa nih. Ini ada asisten dosen satu orang nih. Coba liatin mukanya dulu. Nah, ini asisten dosen ya. Jangan mainkan dulu sayang. Abang yang harus berhenti. Saya jadi saingan sama gamenya anak nih. Udah nggak stabil kan, disalip lagi sama game. Aduh. Ya udah. Ada pertanyaan nggak terkait apa yang saya jelaskan tadi? Kira-kira paham? Insya Allah paham, Bu. Ini ada nutrition and hydration. Wah, ini kenapa pasiennya nih? Ini biasanya nih kanker ya, kanker hati. Dia sudah mengalami acid test.
Ya, ini biasanya pasiennya sudah mengalami hepatoma, pembesaran hati, pembesaran, atau bisa juga ada kanker di abdomennya ya, tumor juga di abdomen. Tapi ini sepertinya dengan kondisi kita lihat ini udah cukup parah ya. Option of last research. Ini pasien sangat tergantung sekali dengan pemakaian oksigen ya. Nampak kondisi pasien nutrisinya sangat jelek. Ini nanti mungkin ini ada pembicaraan tentang eutanasia ya, reason and response. Apakah kita respon terhadap permintaan eutanasia? Unrelieved pain and physical symptom should not occur given optimal multidiscipline palliative care, severe anxiety and depression, intolerable suffering, existential distress, carrier fatigue, autonomy and self-determination, iatrogenic, the nothing more can be done syndrome. Nah, jadi ini untuk alasan-alasan kenapa eutanasia menjadi pilihan, ya. Yang pertama apa? Unrelieved pain and physical symptom. Tidak ada perbaikan, nyeri tidak berkurang, ya. Padahal sudah diberikan tindakan optimal dari berbagai multidisiplin. Sudah semuanya ngerawat nih, dokter paru, dokter jantung, dokter spesialis penyakit dalam, diagnostiknya udah banyak ya, bagian labornya juga ada masuk, radioterapi juga ikut ini, bagian gizi udah memberikan treatment tertinggi, tapi unrelieved pain, tidak ada juga perbaikan, painnya, physical symptomnya nggak berkurang gitu ya, severe and anxiety and depression. Nah, atau memang kecemasan yang sudah sangat luar biasa yang tidak bisa dikontrol lagi, depresi, kemudian intoleransi, kemudian ada kelemahan yang berkepanjangan, dan adanya autonomy and self-determination. Nah, jadi ini menjadi alasan ya dilakukannya eutanasia. Managing differences. Ini nanti mungkin bisa dilanjutkan baca aja. Jadi penghentian terapi bantuan hidup itu namanya withdrawing life support, adalah menggantikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien. Ini namanya withdrawing. Ini contoh withdrawing life itu seperti apa ya? Withdrawing life support. Jadi kalau seandainya saya nanti mengalami gangguan napas, ya, henti napas di jantung, saya jangan diberikan resusitasi. Sehingga, atau keluarga bilang ketika orang tua saya mengalami gagal jantung, napas gagal jantung, no resuscitation. Sehingga pasien akan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya akan melabel pasien itu sebagai no resuscitation, tidak boleh. Kalau penundaan bantuan hidup, withholding life support adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup baru atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan hidup dasar yang sedang berjalan. Jadi mungkin pengobatan-pengobatan yang bersifat membantu atau memberikan support ke pasien tuh dihentikan. Obat ini nggak usah lagi, obat ini nggak usah lagi, yang ini nggak usah lagi. Tapi kalau seandainya terjadi henti napas di jantung, nggak apa-apa. Silahkan berikan bantuan resusitasi. Atau yang ketiga adalah eutanasia. Adalah kematian yang disebabkan oleh pengobatan diberikan oleh dokter dengan niat untuk mempercepat kematian. Jadi itu tadi, nyeri nggak berkurang ya, kehidupan semakin parah ya, gejala-gejala yang dialami pasien dengan pengobatan apapun tidak memberikan respon, pasien menderita sepanjang hari, kondisinya semakin memburuk, dan ada permintaan eutanasia, maka ini tujuannya adalah untuk mempercepat kematian dengan tujuan mengurangi penderitaan pasien. Nih, penghentian terapi. Ini sudah ada tadi ya, penghentian bantuan hidup. Nah, ini Permenkes nomor 17, penentuan kriteria mati. Nih,
pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya, dan tindakan kedokteran sudah sia-sia, futil itu tindakan yang sia-sia. Jadi udah dikasih oksigen masih sesak, sudah dikasih nutrisi masih nggak meningkatkan kondisi. Semua tindakan yang dilakukan tidak ada perbaikan, maka dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Jadi nggak usah dikasih lagi atau ditunda. Kebijakan mengenai kriteria pasien yang terminal state dan tindakan kedokteran yang sia-sia ditetapkan oleh Direktur Kepala Rumah Sakit. Keputusan menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup, tindakan dokter terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada R1 dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh komite medik atau komite etik. Rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien. Jadi kita menghentikan itu dengan melihat dari aspek manfaat tindakan yang dilakukan. Ketika dokter melihat apapun yang kita berikan ini tidak ada respon lagi, hanya menghabiskan uang, hanya membuat pasien dan keluarga mengalami beban finansial, maka itu bisa kita sampaikan kepada pasien, kita informasikan. Kalau keluarga setuju, maka kita lakukan tindakan penghentian dan penundaan terapi bantuan. Artinya, pasien akan meninggal secara natural. Meninggal yang merupakan akibat dari progresif atau kondisi penyakit pasien, yang akhirnya lama-kelamaan akan membuat pasien meninggal dengan seperti memang karena kondisi penyakit, bukan karena penghentian tindakan dari pelayanan kesehatan. Nah, ini silakan dibaca saja Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ini Clinical Practice Guideline for Quality Palliative Care. Take home message. Patient at the end of life need fundamental moral attitude and virtues. Palliative care identifies, knowledge, and addresses the complex ethical issues arising in the care of people with life-threatening disease. Now, ethical issues are often problem of communication. Many core values held in common usually able to solve ethical issues by compromising a little to get to an agreed common direction. Having communication skill and time are essential to avoid and to deal with the ethical ethics. Nah, artinya di sini pasien dalam kondisi akhir kehidupannya itu betul-betul membutuhkan attitude and virtues, ya, sikap, ya, dan nilai-nilai moral yang sangat fundamental. Kemudian dalam memberikan pelayanan paliatif, kita perlu mengidentifikasi pengetahuan dan isu-isu yang akan meningkatkan ketakutan keluarga dan pasien terhadap penyakitnya, ya. Dan yang paling sering menjadi masalah dalam isu adalah etik itu terkait isu etik adalah terkait dengan komunikasi. Komunikasi, sehingga memang diharapkan tenaga kesehatan memiliki skill dalam berkomunikasi yang merupakan nilai-nilai penting yang akan menyebabkan terjadinya konflik ataupun mencegah terjadinya isu etik terkait tidak kesepakatan dari semua komponen yang terlibat dalam palliative care. Saya rasa sudah ya. Sudah semua ya. Ternyata 51 slide sudah selesai. Kita jelasin. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau emang tidak, we can end our class today, ya. Ya, Bu. Ini praktek KMB 3 genap lagi ya. Waduh. Iya, praktek KMB 3 ini kelompok genap ya? Ini ganjil. Ganjil, Bu. Ganjil, Bu. Ini kalau recordnya ini